Halo teman-teman, kembali lagi bersama tim asisten dosen Geologi Struktur tahun 2021. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas mengenai rekonstruksi penampang struktur geologi. Tujuan dari diadakannya praktikum minggu ini antara lain praktikan mampu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan penampang geologi, serta praktikan dapat merekonstruksi penampang geologi secara manual. Berikut adalah materi yang akan kita pelajari pada minggu ini. Yang pertama adalah membuat penampang struktur lipatan, yang kedua adalah membuat penampang intrusive bodies, yang ketiga adalah metode busur, dan yang keempat adalah teknik penggambaran profil topografi. Apa yang dimaksud dengan penampang struktur geologi? Penampang struktur geologi merupakan representasi grafis di bumi melalui irisan vertikal yang berguna untuk menginterpretasikan suatu hubungan keadaan geologi. Nah, tidak hanya itu, penampang geologi juga dapat menunjukkan suatu unit batuan, perlipatan, dan juga patahan. Mengapa sih seorang geologis penting untuk mempelajari penampang geologi? Dikarenakan penampang struktur geologi ini banyak digunakan sebagai dasar interpretasi geologi, antara lain dalam eksplorasi minyak bumi, eksplorasi mineral, studi hidrologi, penilaian geological hazard, dan juga basic research. Berikut merupakan simbol yang terdapat dalam peta geologi, di mana simbol-simbol ini dapat membantu kita untuk memproyeksikan struktur geologi yang ada ke dalam suatu penampang. Selain itu, teman-teman juga harus memperhatikan beberapa hal nih. Jadi yang pertama adalah bagian struktur harus retrodeformable. Dan yang kedua, kita harus mempertahankan ketebalan dari unit sedimen. Yang ketiga, rekonstruksi dianggap benar apabila suatu hanging wall yang kita gambarkan dari suatu sesar itu cocok dengan footwall-nya. Selain itu, penarikan garis penampang harus memotong seluruh event geologi pada peta, termasuk litologi, struktur, maupun intrusi. Dan yang terakhir adalah penarikan sayatan diusahakan tegak lurus terhadap jurus atau strike lapisan batuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari sebaran batuan yang seragam pada penampang geologi. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum minggu ini. Yang pertama ada alat tulis, yang kedua print out lembar praktikum yang telah disediakan oleh tim asisten praktikum, dan yang terakhir ada pensil warna. Nah, langsung aja nih teman-teman, kita ke materi yang pertama. Oke, kita siapkan alat-alat bahannya seperti pensil, lalu ada penghapus, lalu juga ada busur, lalu penggaris yang panjang dan yang pendek, dan peta konturnya, serta potongan kertas. Pada langkah-langkah yang pertama, kita harus menarik garis strike-nya terlebih dahulu, yaitu sebesar 81 derajat dari garis kontur, yaitu A ke B-nya. Selanjutnya kita buat garis strike lagi sampai beberapa nilai kontur itu terpotong oleh garis strike yang nanti kita akan representasikan pada penampang. Selanjutnya kita ambil kertas potongan tadi, lalu kita sejajarkan dengan garis A sampai B atau garis yang memotong seluruh kontur. Kita biasa menyebutnya sebagai crosses topographic contour line. Pada potongan kertas ini kita buatkan tanda yang menunjukkan nilai kontur, yang kita tuliskan hanya nilai elevasinya. Lalu kita juga memberikan tanda pada batasan litologi yang nanti kita tuliskan sebagai B1, B2, dan seterusnya. Dan jangan lupa untuk memberikan arah mata angin yaitu south dan north.
Selanjutnya kita hitung skala pada peta dari sentimeter ke meternya agar tidak ada kesalahan pada pembuatan penampang nanti. Di sini saya mendapatkan nilai 2 cm yang sebanding dengan nilai 500 meter. Lalu kita ambil kertas yang kosong untuk menggambarkan penampangnya. Di sini kita tandai nilai A, nilai B pada kertas kosong. Lalu kita buatkan garis yang panjangnya. Selanjutnya kita menuliskan informasi yang ada peta sebelumnya seperti skala. Karena tadi saya mendapatkan nilai skala 2 cm sama dengan 500 meter, maka saya membuat garis penampang sepanjang 4 cm yang menggambarkan nilai ketinggian kontur sebesar 1000 meter. Lalu saya menuliskan ketinggian pada penampang dengan jarak masing-masing 0,5 cm. Hal tersebut agar seluruh nilai kontur dapat kita plot dengan mudah di penampang yang kita buat. Karena jarak kita tadi adalah 0,5 cm, maka dari ketinggian yang paling bawah setelah 0 meter adalah 125 meter, dan begitu pun selanjutnya sampai ke 1000 meter. Selanjutnya kita plot dari masing-masing nilai elevasi ke penampang yang disejajarkan titik A dengan B-nya. Seperti elevasi 500, lalu elevasi 600, dan seterusnya sampai semua nilai elevasi sudah diplot di penampang. Lalu kita sambungkan titik-titik tersebut yang sudah ada agar mendapatkan gambaran singkapan batuan pada peta kontur. Setelah kita menggambarkan singkapan batuan, sekarang kita plot batasan-batasan litologi secara tegak lurus dari garis yang paling dasar pada penampang, seperti B1, B2, dan seterusnya yang saya lakukan seperti video. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengetahui nilai dip. Caranya adalah kita ambil potongan kertas tadi, lalu gunakan halaman yang masih kosong, dan plot batasan strike pada kontur manapun yang kalian inginkan. Di sini saya melakukan pengukuran pada nilai strike dengan elevasi 200 dan 300. Lalu kita buatkan garis yang sejajar dengan bidang horizontal pada penampang, dan gunakan potongan kertas tadi yang sudah ada batasan strike dari nilai kontur. Pertama-tama kita plot nilai yang paling rendahnya ke garis horizontal yang sudah kita buat. Lalu kita melakukan perhitungan. Di sini saya mendapatkan interval sebesar 100 meter. Karena saya mendapatkan nilai sebesar 100 meter dan skala pada peta adalah 1 cm sama dengan 250 meter, maka saya mendapatkan nilai jika 100 meter adalah 0,4 cm. Lalu kita plot nilai yang rendah pada bidang horizontal tadi dan kita tarik garis sejauh 0,4 cm secara tegak lurus dari bidang horizontalnya. Lalu kita buatkan bidang miringnya. Lalu kita ukur kemiringan tersebut menggunakan busur. Di sini saya mendapatkan nilai kemiringan sebesar 18 derajat. Maka nilai 18 derajat itu disebut sebagai graphical construction of apparent dip. Setelah kita mengetahui besaran dipnya, kita buatkan gambaran litologinya pada penampang dengan cara kita menggunakan penggaris yang membantu dan kita miringkan sesuai dengan sudut dipnya. Lalu kita tarik semua batasan litologinya sesuai dengan kemiringan dip.
Setelah selesai semuanya, jangan lupa tuliskan informasi seperti arah mata angin. Lalu kita jelaskan lagi bahwa gambar yang di bawah merupakan graphical construction of a brand deep. Dan yang terakhir, kita buatkan pola dari masing-masing litologi sesuai keterangan pada peta yang hasilnya seperti ini. Oke, karena pada peta pertama ini kita mengandung struktur lipatan, maka kita dapat merekonstruksi penampang yang sebelah sini menjadi adanya sebuah perlipatan. Namun berdasarkan yang kita ketahui, jika cross sectionnya ini berada pada sayap lipatan, itu pada di sini, sehingga kita tidak mendapatkan gambaran perlipatan puncaknya pada penampang ini. Namun kita dapat melakukan rekonstruksi lipatan tersebut dengan cara kita menarik garis sesuai arah dippingnya. Nah, berdasarkan umur batuan yang kita ketahui, jika konglomerat adalah yang paling tua, dan pada penampang ini kita dapatkan jika konglomerat ini berada yang paling kanan. Sehingga jika konglomerat ini ditarik garis ke arah sini, maka kita mendapatkan bahwa batuan yang paling tua merupakan batuan yang paling atas, sehingga lipatan yang kita dapatkan adalah lipatan anticline. Oke, selanjutnya adalah membuat penampang dengan tubuh batuan intrusif. Pertama-tama, kita harus menuliskan dulu seluruh informasi yang diberikan, seperti nilai strike-nya yaitu N41 derajat is, dan nilai strike dari intrusi yaitu N20 derajat is 90 derajat. Kita ketahui jika dip dari peta ini adalah 17 derajat seperti yang sudah ada pada peta. Lalu kita tarikan garis crosses topografi contour line-nya dari X ke Y. Setelah itu kita dapat mengambil potongan kertas kecil yang tadi untuk menuliskan seluruh informasi yang ada pada peta seperti titik X, titik Y. Lalu kita juga menitikan bagian perpotongan nilai kontur, serta kita menuliskan juga batasan-batasan litologi, dan yang paling penting kita menuliskan atau menandai titik dari nilai intrusifnya. Seperti sebelumnya, jika elevasi kita tuliskan sebagai angka, jika sebagai batasan litologi kita tuliskan B1, B2, dan seterusnya, dan yang intrusi kita tuliskan sebagai I1 dan I2. Selanjutnya kita ukur skala pada petanya. Di sini saya mendapatkan angka 1,7 cm sebanding dengan 100 meter pada peta. Lalu kita gunakan kertas kosong yang masih baru untuk pembuatan penampangnya. Seperti langkah-langkah sebelumnya, kita tuliskan dulu informasi X dan Y-nya, lalu kita tarik garis, dan kita tuliskan informasi sesuai yang ada pada kertas potongan kecilnya. Jangan lupa untuk menuliskan arah mata angin dan skala yang didapatkan. Di sini saya mendapatkan angka 1,7 cm yang sebanding dengan 100 meter pada peta. Jika saya inginkan pada peta adalah mendapatkan angka 500 meter, maka hasil yang saya gambarkan pada penampang adalah 8,5 cm. Setelah menuliskan elevasi sesuai pada skala di penampang, kita gunakan potongan kertas kecil tadi yang berisikan informasi elevasi, batas litologi, dan intrusif batuan. Pertama-tama kita plot dulu seluruh elevasi yang ada. Lalu kita sambungkan titik-titik tersebut agar mendapatkan singkapan batuan yang tergambarkan pada penampang.
Selanjutnya kita tebalkan dahulu masing-masing elevasinya agar tidak tertukar untuk batuan intrusif serta dari batasan litologi. Selanjutnya kita plot batasan-batasan litologi dan intrusif batuannya. Namun kita harus memperhatikan jika intrusif batuan itu harus lebih dahulu dibuat daripada batasan-batasan litologi. Setelah itu kita buatkan garis horizontal yang sejajar untuk menggambarkan dip batuannya. Seperti yang kita ketahui, jika dip dari soalnya adalah 17 derajat dengan arah northwest, maka gambarannya seperti ini. Langkah-langkah selanjutnya adalah kita menarik garis batas litologinya dengan arah dip yang sudah kita ketahui. Namun, kita harus perhatikan jika adanya intrusi, maka batuan yang akan melewati bagian intrusi tersebut akan mengalami tertimpa, sehingga seakan-akan terpotong oleh intrusinya itu sendiri. Setelah kita melakukan penggambaran batasan litologinya, hal yang terakhir harus kita lakukan adalah pembuatan pola sesuai legenda, yang akan hasilnya seperti ini. Kita akan mempelajari teknik penggambaran profil topografi, di mana di sini sudah ada peta kontur yang dilengkapi dengan arah mata angin, skala, garis kontur, dan juga garis putus-putus yang merepresentasikan sungai. Serta apabila kita lihat, di sini juga ada line section AA aksen. Nilai kontur terendah pada peta konturnya merupakan 2000, sedangkan yang tertinggi adalah 2480, di mana apabila kita telah lebih lanjut, kita akan mendapatkan kontur interval senilai 80. Selanjutnya kita akan memindahkan titik-titik pertemuan antara line section AA aksen dengan garis kontur ke grafik yang sudah di print dengan cara berikut ini. Gunakanlah grafik sesuai dengan panjang peta kontur, maka bagian yang tidak digunakan boleh dicoret dan juga diberikan garis di atas grafik agar mempermudah memproyeksikan titik-titik dari pertemuan line section AA aksen dengan nilai kontur. Pindahkanlah titik-titik pertemuan tersebut ke kertas grafik, lalu beri nama sesuai dengan nilai kontur ataupun sungai, bisa juga ditulis sebagai stream. Langkah selanjutnya adalah memproyeksikan nilai-nilai kontur serta sungai terhadap sumbu Y di grafik dengan memberikan tanda bulat ataupun titik. Apabila semua titik sudah selesai ditandai, maka kita akan menghubungkan satu titik dengan yang lainnya. Garis antara titik tersebut merepresentasikan garis kontur yang ada di peta atau garis permukaannya. Maka dibuatlah senatural dan serapi mungkin. Untuk bentuknya sendiri, kita mengikuti bentuk yang ada di peta konturnya dengan menyesuaikan dengan elevasinya. Setelah semua titik sudah dihubungkan, kita akan memberikan satuan pada sumbu Y berupa feet. Jadi A sampai K yang ada di topographic profile merupakan proyeksi dip dari peta yang kita punya. Maka kita bisa tuliskan A hingga K sama dengan dip.
Langkah pertama adalah kita harus menarik garis tegak lurus terhadap dip di tengah-tengahnya. Lalu garis tersebut akan dinamakan GA sesuai dengan huruf dipnya. Lalu garis yang kedua ini adalah GB dan titik temu antara GA dan GB dinamakan CAB. Selanjutnya kita akan menyambungkan dip A dengan garis GB dan dip B dengan garis GA menggunakan jangka. Lalu kita akan menggambarkan garis tegak lurus terhadap dip C yang akan disambungkan dengan garis GB dan titik pertemuannya akan dinamakan CBC. Lalu lakukanlah langkah-langkah yang sama terhadap semua dip. Setelah semua garis dan titik pertemuan sudah tergambar, kita akan menyambungkan semua titik lengkung menggunakan jangka sesuai dengan titik tumpu yang ada. Lalu setelah semuanya sudah, kita akan mengkorelasikan data map dengan topographic profile. Apabila dilihat formasi M berada pada interval dip B hingga H, maka kita akan warnakan kuning. Lalu setelah itu kita akan beri nama formasinya dan mengganti garis tegas menjadi putus-putus terhadap lipatan yang sudah tererosi.